Halo, welcome to my YouTube channel Belajar bersama Novi. Kita ngelanjutin belajar accounting ya. Siapa bilang sulit? Kali ini kita akan ngebahas ada 3 jenis perusahaan untuk 3 pencatatan akuntansi, pencatatan laporan keuangan. Perbedaannya kalau dari jenis perusahaan itu ada 3, yaitu perusahaan dagang, perusahaan manufacturing, sama perusahaan jasa. Nah, kita bisa bahas satu-satu biar kelihatan bedanya apa. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu yang dimaksud adalah perusahaan yang menjual barang fisik kepada konsumennya, tapi tidak memproduksi. Yang produksi itu produsen lain. Jadi dia hanya membeli barang lain dan menyampaikan kepada konsumen langsung tanpa menambah nilai barang. Perusahaan yang memberikan barang fisik untuk dijual, dan sehingga pendapatannya atau pemasukannya itu disebut sales revenue atau sales income. Jadi pendapatan atas penjualan. Nah, otomatis pendapatan utamanya adalah sales income tadi. Dan dia juga memiliki biaya utama, yaitu harga pokok barang yang dijual tadi, atau disebut harga pokok penjualan. Kalau bahasa Inggris namanya cost of goods sold gitu. Nah, kalau si tadi pendapatan dikurang cost of goods sold itu disebut gross profit. Kita dapat uang 1 juta, tapi sebetulnya harga barang itu termasuk install, termasuk ongkos kirim yang kita siap untuk dijual, itu cost of goods sold itu 600. Tandanya kita mendapatkan gross profit itu sebesar 400. Nah, baru dikurangin sama biaya atau pendapatan lainnya. Perusahaan dagang otomatis ada tadi yang disebut cost of goods sold, HPP, harga pokok penjualan. Itu udah satu. Yang kedua, dia memiliki persediaan barang dagangan untuk dijual. Tandanya dia punya inventory, persediaan barang dagangan. Tuh. Yang ketiga, saat dia membeli barang itu dari produsen, kemungkinan akan timbul namanya pembelian, retur atas pembelian. Kalau barangnya rusak atau kelebihan atau beda barang, akan ada keluar retur pembelian, atau akan keluar namanya diskon pembelian gitu. Nah, saat kita menjual, kemungkinan kita juga akan menawarkan itu, diskon atas penjualan, ada retur penjualan gitu. Kalau manufacturing itu dia memproduksi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi. Contohnya misalnya dia dari kayu besar menjadi furniture gitu kan. Mungkin dari kayu besar dia jadi kayu balok, itu setengah jadi. Dia bisa jual dalam kondisi kayu baloknya. Atau mungkin habis itu baru dia jadiin lemari atau jadi meja, kursi. Nah, itu jadi barang jadinya. Jadi ini perhitungannya berbeda lagi, dan itu ada akuntansi biaya juga terlibat di situ karena ada labor yang bekerja di situ, ada ongkos produksi dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, ada inventory atas barang mentah dan barang jadi gitu. Ketiga itu adalah perusahaan jasa. Di perusahaan jasa itu adalah pendapatannya dari kita memberikan jasa kepada customer. Dan jasa juga banyak kita temuin di sekitar kita. Contohnya aja dokter, wedding organizer, pengacara, sekolah, dan lain-lain. Jasa itu mendapatkan pendapatannya dari income yang tadi, entah sewa, entah professional fee-nya tadi gitu kan. Dan dia tidak memiliki COGS atau cost of goods sold yang tadi, yang harga pokoknya tadi dia nggak punya. Kelihatan ya? Jadi kalau perusahaan dagang itu dia sales revenue, yang ini revenue, pendapatan jasanya revenue. Kalau untuk perusahaan dagang ada COGS, perusahaan jasa tidak ada COGS. Oke. Terus untuk perusahaan dagang dia memiliki inventory atau persediaan barang dagangan. Untuk perusahaan jasa tidak ada punya inventory. Untuk perusahaan
dagang itu mempunyai pembelian barang dagangan, ada mungkin diskonnya atau returnya. Nah, tapi dan pas saat penjualan dia mungkin ada sales discount atau ada sales return. Tapi kalau untuk perusahaan jasa nggak bisa dikembalikan apa-apa gitu. Nah, dari situ sebetulnya sudah terlihat, tapi nanti untuk perhitungannya akan ada di YouTube berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.